Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aroyan Dwi Nugroho Hadi dengan NIM 22050016 dari kelas S1 TPA. Di sini saya ingin mempresentasikan materi teknik pemboran 2 tentang directional drilling atau pemboran berarah. Oke, lanjut. Pengertian dari directional drilling atau pemboran berarah adalah teknik pemboran sumur minyak dan gas yang memungkinkan pemboran tidak secara vertikal tetapi dengan sudut tertentu untuk mencapai target yang spesifik. Lalu ada alasan yang dilakukannya pemboran berarah. Yang pertama ada alasan topografi, yang dimana pemborannya di bawah perkotaan, lalu ada paya-paya sungai. Yang kedua ada alasan geografis, yang dimana pemboran melewati kubah garam atau salt dome dan melewati patahan. Lalu yang ketiga ada alasan lainnya, yaitu yang pertama ada cluster system, ada relief well, lalu ada karts batas atau garis batas. Alat-alat yang digunakannya yaitu ada Badger Bill, ada knock jenis, lalu ada turbo bit, ada speed bit, lalu ada dyno drill A, lalu ada web stock. Alat-alat pembelokan sumur dan prinsip kerjanya. Yang pertama ada Badger bit. Prinsip kerja dari alat ini adalah adanya salah satu nozzle pada bit yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Hal ini mengakibatkan semburan lumpur yang lebih besar sehingga lubang akan membelok ke arah di mana ukuran nozzle lebih besar. Lalu ada sput bit. Alat ini merupakan bit tanpa roller, bentuknya seperti baji dan mempunyai nozzle. Cara kerjanya sama dengan bezel bit, hanya di sini ditambah dengan tumbukan. Lalu ada knuckle joints, suatu drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru sehingga memungkinkan putaran sudut antara drill string dan bitnya. Lalu ada web stock, suatu alat yang dibuat dari besi tuang yang berbentuk baji dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Dengan alat ini akan diperoleh lengkungan sebesar 1/7 derajat. Lalu ada turbo drill. Turbo drill atau downhole mud turbin yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian bor atau drill string. Kecepatan putar sangat tergantung pada volume lumpur dan tekanan sirkulasi di permukaan. Lalu ada dyno drill, downhole mud motors memutar bit tanpa harus memutar rangkaian drill string. Adanya bend sub pada dyno drill menghasilkan lengkungan yang halus. Lalu selanjutnya ada alat-alat survei, yaitu ada single shot, hanya dapat mencatat pengukuran sekali. Lalu ada multi shot, dapat mencatat pengukuran berkali-kali. Prinsip kerja alat ini sebuah kompas dan unit pencatat sudut yang berbentuk cakram dipotret bersama-sama oleh sebuah kamera. Hasil pemotretan ini akan menghasilkan penyimpangan dari vertikal karena adanya fluida yang bebas bergerak sedang arah dicatat pada unit pencatat. Lalu selanjutnya ada alat-alat bottom hole assembly. Yang pertama ada vertical hole assembly, digunakan untuk membor tegak lurus dari permukaan sebelum titik belok atau KOP atau bagian setelah drop off section. Lalu yang kedua ada build up assembly. Pada rangkaian ini reamer harus selalu ditempatkan di dekat bit. Adanya beban pada bit menyebabkan bagian drill collar di atas reamer membelok dengan kemiringan tertentu. Lalu ada drop off assembly, dengan menambahnya jarak bit ke reamer. Sebagian bawah reamer mempunyai tendensi untuk mengarahkan ke bawah. Lalu ada tangent assembly. Pada kasus ini sangat sukar menentukan target assembly yang dapat sekaligus mengatur atau mempertahankan kemiringan dan arah lubang bor. Lalu metode yang digunakan dalam pengarahan lubang, yaitu ada metode Stokkan-Lurie drill pipe alignment. Mula-mula alat pembelok ini di permukaan dihadapkan ke arah mana sasaran dihendaki, misalkan B min B. Pada drill pipe diikatkan suatu sighting bar tanda
dan diarahkan ke suatu titik. Di sini misalkan diarahkan ke kaki dari titik C. Pasang drill pipe baru, kemudian di dekat puncak drill pipe ini dipasang sighting bar yang kedua dan diluruskan dengan yang pertama dengan bantuan teleskop. Lalu ada sighting bar yang pertama diturunkan untuk kemudian dipasang lagi pada drill pipe yang berikutnya akan diluruskan kembali seperti tadi dengan teleskop. Lalu pertahankan agar sudut antara B min B dan C min C tetap besarnya. Demikian seterusnya sampai seluruh drill string berada di dasar lubang. Kelemahan metode ini adalah memakan waktu yang panjang, juga sering menimbulkan kesalahan sehingga cara ini jarang digunakan pada pemboran. Lalu ada metode orientasi dasar lubang. Metode ini banyak digunakan pada operasi-operasi pemboran terarah. Prinsipnya yaitu misalkan muka alat pembelok mempunyai arah 90 derajat ke arah kanan dari kutub magnet utara yang telah ditentukan pada shadow grab kompas. Turunkan alat pembelok ini ke dasar lubang. Sebuah kamera memotret bersama-sama free kompas dan shadow grab kompas. Misalnya gambar yang didapatkan ternyata S45 derajat E. Ini berarti arah muka alat pembelok adalah S45 derajat E. Ditambah putaran 90 derajat ke arah kanan jadi S450 W. Yang ketiga, yang C, metode kabel. Metode kabel adalah metode yang digunakan untuk mengarahkan lubang bor yang panjang dan kompleks. Metode ini menggunakan alat pemandu kabel yang memiliki kabel yang dihubungkan ke permukaan kabel. Ini digunakan untuk menggerakkan alat pemandu dan mengarahkan lubang bor. Lalu ada metode putar. Metode putar adalah metode yang paling umum digunakan dalam pemboran terarah. Metode ini menggunakan alat pemandu mata bor yang dipasang di ujung bor. Alat pemandu ini memiliki mata bor yang tajam yang dirancang untuk mengikis tanah saat mata bor berputar. Alat pemandu juga berputar mengarahkan lubang bor ke arah yang diinginkan. Lalu ada istilah-istilah directional drilling. Yang pertama ada azimuth, yaitu arah lintasan terhadap mata angin. Lalu ada inklinasi, derajat pembelokan terhadap sudut vertikal. Lalu ada BUR atau build up rate, besarnya derajat pembelokan terhadap kedalaman. Lalu ada KOP atau kick off point, poin pertama pembelokan. Lalu ada IOB atau in of build, yaitu titik terakhir pembelokan. Lalu ada target, yaitu zona pembelokan. Lalu ada IOT atau in of target, titik terakhir setelah target. Lalu ada drop, titik kembali ke vertikal. Lalu ada TD atau true depth, deep atau kedalaman sesungguhnya. Yang selanjutnya ada tujuan dilakukannya survei pada pemboran berarah, yaitu untuk memonitor lintasan sumur sehingga dapat dibandingkan dengan lintasan yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah untuk mencegah kolisian dengan existing well di sekitarnya. Lalu untuk menentukan orientasi yang diperlukan untuk menempatkan alat pembelok atau deflection tools pada arah yang tepat. Lalu untuk menghitung dogleg severity, jika dogleg severity yang terlalu besar untuk menyebabkan kegagalan pada casing maupun tubing yang terletak pada sealing area, dan ketidakmampuan casing atau tubing untuk menahankan saat belok karena suatu peralatan pemboran diharuskan belok pada kedalaman secara tajam untuk mencapai suatu target yang diinginkan. Dan di samping ada gambar tentang fault drilling, Carden and Grace 2007. Lalu metode apakah yang dipakai dalam menganalisa titik survei? Yang pertama ada metode tangential. Pada metode ini dianggap bahwa interval lubang berupa garis-garis patah lurus untuk masing-masing interval, baik untuk wheel up maupun drop position. Prinsip dari metode tangential adalah menggunakan inklinasi atau azimuth dari titik awal interval untuk menghitung vertical depth, departure, dan posisi menurut Rubiandini 2018.
Lalu yang kedua, ada metode radius of curvative. Segmen lubang bor dianggap berupa busur suatu lingkaran yang bersifat menyinggung di titik awal dan akhir suatu interval lubang bor yang mempunyai sudut kemiringan dan sudut arah tertentu. Metode ini menganggap bahwa lintasan yang melalui dua stasiun berbentuk kurva yang mempunyai radius of curvature tertentu, menurut Ruby Andini 2018. Lalu ada masalah-masalah yang sering terjadi dalam pemboran berarah. Yang pertama ada key set. Di dalam lubang mempunyai dogleg atau perubahan sudut kemiringan lubang secara mendadak dan berada pada formasi yang lunak. Tools joint drill 5 mempunyai lubang tambahan yang merupakan perluasan dari lubang utama yang dibuat oleh bit. Gaya lateral ini mengakibatkan sambungan drill 5 tools joint menggerus formasi yang pada busur dogleg dan menimbulkan lubang baru, sehingga akibat diputarnya rangkaian pemboran dan dapat mengakibatkan terjepitnya sebagian drill string karena adanya goresan antara drill string dengan dinding lubang bor. Lalu ada mechanical pipe sticking atau jepitan mekanis. Pipa dapat terjepit secara mekanis apabila keratan bor atau formasi yang mengalami sloughing menyumbat anulus di sekitar rangkaian bor dan rangkaian bor diturunkan terlalu cepat sehingga menghantam bridge atau tag spot dasar sumur. Lalu ada differential pipe sticking. Jenis jepitan ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu ada tekanan hidrostatik dari kolom melebihi tekanan dari formasi yang permeable. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh perubahan sudut kemiringan yang terlalu besar atau mendadak di antaranya dua titik di dalam lubang bor. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu ditetapkan perbedaan sudut kemiringan maksimum yang ditolerir di antara dua titik survei sudut dogleg. Dari sudut dogleg ini dapat ditetapkan perubahan sudut kemiringan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan kesulitan. Lalu ada perencanaan pemboran miring. Perencanaan pemboran miring adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor termasuk tujuan pemboran, lalu ada jenis tanah atau batuan, lalu ada kedalaman dan panjang lubang bor, lalu ada kompleksitas lubang bor, dan yang terakhir ada anggaran. Setelah faktor-faktor ini dipertimbangkan, rencana pemboran dapat disusun. Rencana ini harus mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada titik awal dan titik akhir lubang bor, lalu ada kemiringan lubang bor, ada rencana pemboran, lalu ada peralatan yang diperlukan dan personel yang diperlukan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa directional drilling adalah teknologi transformatif yang merevolusi cara kita mengakses sumber daya berharga bumi. Kemampuannya untuk menavigasi kompleksitas bawah tanah membuka dunia kemungkinan. Tidak hanya untuk sektor energi, tetapi juga untuk perlindungan lingkungan, pengembangan energi berkelanjutan, dan bahkan eksplorasi ilmiah. Seiring kemajuan teknologi, directional drilling pasti akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan kita, memastikan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab dan efisien untuk generasi mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang directional drilling atau pemboran berarah. Bila ada kata maupun perbuatan yang salah, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.